Anies Baswedan baru kalah sekali Pilpres, Prabowo sudah 3 kali kalah. Baru sekali tak bisa maju Pilgub karena tak ada partai yang mau mengusung. Katanya dijegal, disingkirkan. Prabowo juga sekali tak bisa maju Pilpres karena tak ada partai yang mau mengusung alias dikalahkan dalam konvensi Partai Golkar. Tapi Prabowo tak pernah berbicara matinya demokrasi. Ia mantap mendirikan partai politik, membangun dari nol, kalah maju lagi, hingga baru menang Pilpres 2024 kemarin. Anies Baswedan belum apa-apa sudah berbicara matinya demokrasi di mimbar, di depan anak-anak muda, di masjid kampus pula, seperti pembelaan atas kekalahan yang dialaminya saja. Anies tak kunjung mendirikan partai politik, baru mendirikan ormas yakni Gerakan Rakyat, itu pun tak berani tampil secara terang-terangan, hanya tampil sebagai tokoh inspirasi istilahnya. Tokoh inspirasi apa pula dengan gaya yang seperti itu, tak jelas mengatakan maunya apa sebetulnya. Mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. Hah? Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu katanya, udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mematikan demokrasi 3 itu, ingat-ingat ya. Anies Baswedan mengatakan 3 cara mematikan demokrasi dan ini sudah dipraktekkan katanya. 1. Ganti aturan main. 2. Singkirkan lawan dari pertandingan, jangan sampai ikut pertandingan. 3. Kuasai wasit. Karena dianggap sudah dipraktekkan, maka berarti demokrasi sudah mati di sini. Sudah mati setidaknya menurut Anies Baswedan. Padahal saat ini kita hidup dalam alam demokrasi yang tak ada duanya, bebas sebebas-bebasnya. Bahkan negara-negara yang sudah lama menganut demokrasi saja tak ada yang sedemokrasi seperti di negara kita saat ini. Agaknya 3 faktor matinya demokrasi seperti yang dikatakan Anies Baswedan itu berkaitan dengan kekalahannya saat Pilpres dan tak bisanya dia maju Pilgub lalu. Coba kalau Anies menang Pilpres dan bisa pula maju Pilgub dan menang pula, maka 3 faktor matinya demokrasi seperti yang dikatakannya itu tak akan pernah ada. Entah seperti apa pula rasanya kalau Anies Baswedan menjadi presiden kita. Demokrasi sudah sejak lama didefinisikan seenak hati saja, tergantung posisi yang mendefinisikan. Pihak yang kalah kontestasi dengan pihak yang menang akan selalu berbeda mendefinisikan demokrasi itu. Pihak yang kalah mendefinisikan demokrasi akan menggebu-gebu, sementara pihak yang menang lebih terlihat normatif, lebih banyak menetralisir saja. Maka sebetulnya pihak mana yang paling demokratis itu bukan dilihat pada saat dia menang, tapi justru lebih bisa dilihat pada saat dia kalah. Kalau pada saat dia kalah, menceracau tak karuan tentang banyak hal dengan alasan demokrasi, maka bisa dipastikan dia bukanlah seorang demokrat sejati, hanya demokrat yang penuh ambisi, tak mau melakukan introspeksi diri. Tapi kalau pada saat dia kalah, dia lebih bisa menahan diri dan melihat sesuatu untuk kepentingan yang lebih besar, maka pada saat dia menang pun dia lebih menjadi seorang demokrat dan mengerti mana yang lebih didahulukan buat publik. Prabowo sukses menjadi seorang demokrat pada saat kalah, mestinya pada saat menang akan lebih sukses lagi. Ujiannya bakal makan hati melihat kelakuan yang kalah karena tak seperti dirinya saat kalah berkali-kali pula. Anies Baswedan sebetulnya tak layak berbicara tentang matinya demokrasi saat ini dan di masa lalu. Ia pernah menang Pilgub Jakarta di saat rezim Jokowi sedang kuat-kuatnya. Kalau demokrasi mati, maka dia tak akan pernah menang dan tak akan bisa maju Pilpres kemarin, serta tak akan pernah menjadi seperti saat ini. Karena demokrasi hidup, ia bebas berbicara matinya demokrasi
di depan anak-anak muda di masjid kampus UGM pula. Anak-anak muda itu mungkin masih SD atau SMP saat Anies Baswedan mengeksploitasi politik identitas yang sedang berkecamuk saat itu dengan alasan demokrasi pula. Masyarakat ketika itu terbelah dan seperti berada di tepi jurang sejarah, dan Anies justru memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan politiknya, meski berisiko masuk ke dalam jurang sejarah yang sangat dalam. Ia pura-pura tak tahu saja lagi saat ini berbicara soal matinya demokrasi saat ini. Matinya demokrasi karena ia kalah. Kalau menang, tak akan seperti itu persis saat menang Pilgub Jakarta dengan mengeksploitasi massa umat yang marah. Massa umat yang marah itu kini seperti dihidupkan lagi dari mereka yang tak tahu situasi apa-apa. Prabowo berpeluang menjadi bapak demokrasi Indonesia sejak era reformasi kalau ia bisa bersabar menghadapi pengkritik seperti Anies Baswedan yang berceramah di masjid kampus tentang matinya demokrasi itu. Anies hanya satu contoh saja bahwa tantangan demokrasi itu tak mudah. Pengkritik yang lebih kurang ajar, mulutnya berkeleperan tak tentu arah, masih relatif banyak. Mahasiswa akan terus berdemo menentang efisiensi. Indonesia gelap akan dibuat berjilid-jilid seolah-olah benar-benar gelap hanya karena kalah saja. Prabowo harus memastikan tak ada dari mereka yang ditangkap. Polisi jangan gegabah mencari keterangan dari grup band yang sedang menyuarakan suaranya. Bagus menarik mereka menjadi duta polisi, tapi kalau mereka menolak, itu juga tak ada masalah. Prabowo sendiri sudah mengatakan ia tak masalah dibilang bajingan tolol. Yang penting koruptor jangan dikasih ampun. Meskipun pengkritiknya justru terlihat pesimis saat korupsi justru terbongkar. Ini memang era demokrasi yang cenderung aneh bin ajaib. Kadang bisa terbalik-balik orang melihatnya. Tapi menjalani jalan yang lurus harus tetap dilakukan demi masa depan yang lebih baik. Anies Baswedan baru berbicara demokrasi dari tataran semangat, belum dalam tataran implementasi, belum terbukti. Semangat saja ibarat api yang bisa membakar dan merusak, sementara Prabowo sudah dalam tataran implementasi. Tak lagi hanya sekedar semangat, implementasi ibarat tanah yang bisa menumbuhkan dan memelihara. Kalau api tak bisa membakar atau merusak tanah, tapi tanah bisa dengan mudah memadamkan api. Anak-anak muda di masjid kampus UGM itu jangan hanya mendengarkan ceramah Anies yang umpama api itu. Lihat juga kalau istilah Anies sendiri, rekam jejak dengan lebih jeli. Rekam jejak Prabowo yang berupa tanah itu juga perlu digali agar tumbuh kesadaran yang lebih baik tentang demokrasi itu sendiri. Prabowo ditempa musim yang silih berganti dari masa ke masa. Kalau Prabowo saja diharapkan akan gagal, bagaimana lagi dengan yang lain akan memimpin negeri ini? Anies Baswedan belum berbaun tunjuk saya ini bisa melakukan perubahan seperti yang sedang diusahakan Prabowo saat ini. Entahlah.